kasih karunia, damai sejahtera datang dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus turun atas kita semua. Haleluya. Amin. Pada pagi hari ini kami mau hadirat mengalir atas setiap kami ya Bapa. Bertahta atas setiap pribadi kami, bertahta atas setiap puji-pujian kami ya Bapa. Biarlah kau mendidik setiap hati kami, biarlah kau mendapati setiap hati-hati yang haus dan lapar akan Kau. Terima kasih Bapa yang baik, ini setiap kami ya Bapa. Biar kau mendapati hati hamba dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini. Biarlah kau mendapati hati hamba dalam setiap kehidupan kami, Yesus. Dan kalau sebentar Tuhan, setiap kami anak-anak-Mu yang mau lebih lagi berseru-seru meninggikan nama-Mu ya Bapa. Biarlah kau mencurahkan anggur sukacita-Mu, sebab kami percaya Kau hadir tengah-tengah setiap kami ya Bapa. Kami percaya hadirat-Mu ada di tempat ini, Yesus. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagi setiap kita Bapak Saudara yang mau berseru-seru buat nama Tuhan, bersama-sama kita katakan Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Kita semua mau berseru-seru buat Tuhan, amin. Yang mau berseru-seru buat Tuhan, berikan jabat tangan satu sama lain, katakan aku mengasihi. Aku mengasihi.
ini. Tuhan Yesus memenuhi setiap kita dengan sukacita yang baru. Amin Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi berikan kemuliaan yang paling
sekali lagi sampai ke dasar hatimu, katakan yang percaya bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Pujian ini bukan hanya sekedar kata demi kata Tuhan, tapi pujian ini merupakan doa kami. Pagi hari ini kami naikkan kepadamu dan kami berkata, kami cinta Engkau Yesus. Pagi ini Kau berfirman dan menyatakan bahwa firman jadi daging, sehingga mengubah apa yang mustahil dalam kehidupan kami dan hidup di dalam tuntunan dan pimpinan Tuhan sejak pagi ini sampai selamanya di dalam nama Yesus. Dan semua yang siap terima berkat Tuhan dengan iman dan percaya katakan amin. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Silakan singer WL bisa turun terlebih dahulu, saudara juga bisa duduk semuanya dengan tenang, sehingga biar kesempatan pagi hari ini saya boleh sampaikan akan pesan Tuhan. Dan di penghujung bulan Juli, bulan ke-7 ini, ada satu tema yang diberikan dari Bapak Gembala Saudara, yaitu God Participation, atau artinya adalah partisipasi dari Tuhan. Partisipasi dari Tuhan, supaya saudara ngerti kata demi kata terlebih dahulu yang memiliki arti dan maknanya. Yang pertama, saudara perlu tahu apa itu partisipasi. Karena kalau kita tidak mengerti apa itu partisipasi, kita tidak akan mengetahui kelanjutannya. Tapi partisipasi adalah keterlibatan, ya, di dalam situasi baik secara mental, pikiran, ataupun hal-hal yang lain untuk sebuah tujuan. Dan yang lebih lagi, partisipasi ini juga ikut bertanggung jawab. Jadi partisipasi tidak hanya cuma sekadar melok-melokan aja, ikut-ikutan saja tanpa bertanggung jawab. Maka jika Tuhan berpartisipasi, berarti Tuhan mendukung, Tuhan campur tangan, Tuhan mensupport, dan Tuhan bertanggung jawab. Yang percaya katakan. Sehingga dengan partisipasi Tuhan atau campur tangan Tuhan, dan ini akan membekali kehidupan saudara masuk di bulan depan, di bulan ke-8 dalam pimpinan yang Tuhan mau. Dan pada kesempatan pagi hari ini tema yang diberikan dan di ayat yang sudah ditetapkan pula dari Bapak Gembala Saudara, dan kita akan buka dalam kitab Hakim-Hakim, kitab Hakim-Hakim pasalnya yang ke-6, mulai ayat yang ke-11. Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Kita akan belajar dari seseorang yang sungguh luar biasa Tuhan pilih dan tetapkan, yaitu Gideon. Dari orang yang bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, tapi Tuhan tetapkan kehidupannya. Makanya campur tangan Tuhan ada pada orang ini. Begitupun firman Tuhan mempersiapkan kehidupan saudara. Apapun masalahmu, terkadang Tuhan tidak ambil pusing. Tuhan melihat akan kesiapanmu dulu. Dengan partisipasi daripada Tuhan ini yang membawa perubahan di dalam kehidupan saudara. Yang percaya katakan. Kita lihat ayat yang ke-11. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya Yoas mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Di dalam ayat ini, saudara mungkin akan berpikir, loh, kenapa malaikat tiba-tiba datang? Yang kedua, kenapa ketika pemerasan anggur ini diberikan pada tempat yang tersembunyi? Berarti ada masalah, berarti ada sesuatu. Dan sesuatunya kita akan lihat dulu di awal, supaya firman itu tidak dipotong-potong, tapi kita tahu akan runutannya, akan jalan ceritanya. Seperti kisah dalam kehidupan rumah tangga, terkadang seperti itu. Contohnya ketika beberapa waktu yang lalu, terutama bulan kemarin, ketika ada salah satu jemaat datang kepada saya bercerita begini, bukan jemaat di tempat ini, jemaat di Semarang. Dia cerita bahwa, Pak, saya mengalami kendala, istri saya minggat begini. Apakah saya langsung membenarkan satu orang ini? Dan saya katakan tidak.
Saya hanya baru mengetahui dari satu belah pihak. Saya belum mengetahui dari pihak yang lainnya. Dan ketika saya mengetahui dari pihak yang lainnya dengan cara Tuhan, ketika saya utus salah satu dari pengurus saya untuk ketemu dengan istrinya yang minggat itu, baru saya mengerti. Ternyata suaminya main tangan, suka mukuli. Dan yang terakhir minggat karena apa? Diusir. Kalau kita ngerti kondisi seperti itu, apakah kita langsung membenarkan suaminya? Tentu tidak. Makanya perlu didudukkan bareng. Namun ranah hamba Tuhan tidak bisa masuk mencampuri lebih jauh kehidupan rumah tangga seseorang. Kalau mereka tidak menginginkan berdua, kalau hanya satu orang nggak bisa, harus berdua. Makanya saya katakan ada akibat, pasti ada sebab. Amin. Dan kita lihat akibat. Nah, mereka sampai menyembunyikan pemerasan anggur ini karena, sebabnya apa? Kita lihat, tolong dibuka ayat yang pertama terlebih dahulu. Kita lihat di ayat yang pertama dan ayat yang kedua, supaya saudara tahu akibat terjadi sebabnya. Ayat yang ke-1, Hakim-Hakim pasal 6. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Saudara perhatikan hal yang pertama, ketika mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mungkin saudara berpikir apa yang jahat itu sesuatu yang mungkin bagi saudara buruk banget. Belum tentu. Karena mereka melakukan apa yang jahat, kalau saudara membaca runutan ayat demi ayat, saudara akan tahu mereka menyembah Allah yang lain atau mendua hati. Dan itu sudah merupakan kejahatan di mata Tuhan. Makanya kalau orang nggak bisa setia, percuma. Itu merupakan kejahatan di mata Tuhan. Jika Tuhan aja merasakan ketika diduakan, karena firman berkata dia Tuhan yang pencemburu. Sekarang seperti pasanganmu, coba saudara dengan pasangan, engkau menduakan pasanganmu, kira-kira bagaimana respon daripada pasangannya? Tentu yang pertama marah, kedua kecewa, ketiga lain sebagainya akan terjadi. Itu baru pasanganmu. Sedangkan Tuhan pemilik kehidupan yang berdaulat dan bahkan berkuasa, apa gak langsung saudara itu akan alami konsekuensinya. Makanya ketika mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian. Kasih tahu ke musuh mereka. Supaya apa? Mereka ngerti tanpa penyertaan Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan, hidup mereka seperti apa. Begitupun kehidupan saudara. Tanpa penyertaan Tuhan, tanpa pimpinan Tuhan, resikonya besar saudara. Tapi dengan pimpinan dan penyertaan Tuhan, hidupmu ada dalam jaminan. Yang percaya katakan. Dan di dalam jaminan Tuhan, sekalipun tidak membawa kita langit selalu biru, jalan selalu rata, tapi penyertaan Tuhan ada. Sehingga apapun yang kita kerjakan, dia Tuhan yang sanggup memberkati. Yang percaya katakan. Lihat ayat yang kedua. Dan selama itu orang Midian atau musuhnya berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada musuh mereka, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Makanya mereka, Gideon, membuat tempat yang tersembunyi. Ini masalahnya. Adanya akibat, ada sebab. Tidak mungkin hanya ada akibat tanpa sebab. Seperti tadi saya sampaikan dari jemaat itu, dia ngomong bahwa istri saya minta cerai ya Pak. Lah kok semudah itu? Memang yang pertama saya tanya begini, ketika kamu menikah hanya gereja atau dengan catatan sipil? Dia bilang semua Pak, gereja juga catatan sipil. Dan dari situ prosesnya tidak semudah membalikan telapak tangan. Karena saya banyak mendengar di luaran sana, mereka yang sedang dalam proses perceraian pula, terutama mereka yang bukan anak-anak Tuhan, mereka sendiri ngakui bahwa biayanya nggak murah. Biayanya tidak murah, jutaan saudara. Namun saya tidak menekankan untuk mereka cerai.
Tapi saya ngomong kepada suaminya, yang pertama libatkan Tuhan. Yang kedua, jangan gengsi meminta maaf. Karena seringkali pria itu gengsinya tinggi untuk minta maaf terlebih dahulu. Duh, kok yang di belakang ada ngomong betul. Ini bukan curhat ibu-ibu. Saya ngomong apa adanya. Karena saya juga pria, saya ngalami. Sehingga saya ngalami, saya bisa ngomong. Kalau saya tidak ngalami, itu ngecap, itu jual obat. Tapi kalau ngalami sendiri, itu true story, kisah nyata. Sesuatu yang benar-benar terjadi. Sehingga itu kesaksian dan bukan kita buat-buat. Makanya, yang kedua saya ngomong, harus berani untuk meminta maaf. Dan yang ketiga, saya bilang, nah, hal-hal yang belum terjadi, jangan dipikirkan. Maksudnya apa? Perceraian belum terjadi kok. Wes mikir. Lah kalau saya mau ngomong duitmu itu berapa? Siap untuk ngurus biayanya di pengadilan. Itu jutaan loh. Nanti tambah mumet lagi. Makanya saya bilang hal-hal yang belum terjadi orang usah dipikir. Santai wae. Kita katakan sama-sama 1, 2, 3. Santai wae. Sekali lagi 1, 2, 3. Santai wae. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Santai wae, orang usah dipikir. Kenapa? Karena itu belum terjadi. Sehingga itu belum final. Dan ketika hal yang berikut, pamungkas saya ngomong, kamu nasar ke Tuhan. Tapi kalau udah nasar nanti sampai dijawab sama Tuhan, karena nasar ini pamungkas. Tuhan taruh untuk saya sampaikan. Dan dari situ, kalau dijawab Tuhan, jangan kemudian kamu endong, ngelali. Kebanyakan anak-anak Tuhan kalau udah dijawab ngelali. Bukan lali, ngelali. Merasanya bahwa Tuhan itu maha pengasih dan penyayang. Tetapi perlu diingat, Tuhan tidak maha sabar loh. Alkitab mencatat Tuhan panjang sabar. Maha sabar tidak terbatas. Kalau panjang sabar ada batasnya. Engkau terus langgar, batas kesabaran Tuhan mentok. Dan pasti engkau akan disikat seperti mereka. Maka Tuhan menyerahkan mereka kepada musuhnya. Karena apa? Mereka punya kesalahan. Mereka langgar, mereka udah ditolong Tuhan, keluar dari perbudakan, mereka masih aja mendukakan hati Tuhan. Seperti hanya terkadang dalam kehidupan rumah tangga. Saya tidak ngomong yang di luar daripada rumah tangga, supaya sekupnya lebih kecil, saudara terima lebih enak, dan pemahamannya pun gampang. Dan dari situ, ketika misalnya pasangan satu buat kesalahan, minta maaf, diampuni, dimaafkan. 2 kali mungkin dimaafkan, tapi terus dilakukan. Dan ujungnya pasti akan berantakan, tidak akan dimaafkan lagi. Lah kok seperti ini? Dino yang tobat, sesok kumat. Tobat. Nah, dino yang tobat, sesok kumat. Terus begitu terus. Mau ditumpang tangan, tumpang kaki, tidak onjak. Karena orang niat untuk berubah. Kita kembali ke ayat yang ke-11 tadi. Tolong dibuka. Makanya saudara bisa tahu bahwa Gideon, anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Sebabnya karena itu, ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Gideon dan berfirman kepada Gideon, demikian Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Saudara perlu ngerti, kita posisinya di hadapan Tuhan, dari pemikiran dan sudut pandang Tuhan dengan sudut pandang kita itu jauh berbeda. Tuhan tidak pernah memandang kita rendah. Tuhan tidak pernah melihat kehidupan kita itu dari keadaan, dari latar belakang. Tidak pernah. Tuhan justru melihat Gideon yang bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, anak seorang petani, dan dari situ Gideon dikatakan Tuhan seperti ini, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Sehingga justru dengan hal-hal yang positif yang Tuhan lihat, yang Tuhan sampaikan, dan Tuhan tidak pernah meremehkan kehidupan anak-anaknya. Yang percaya katakan. Tapi terkadang kita itu mudah untuk meremehkan kehidupan orang lain.
Padahal perlu kita, kalau di dalam bahasa Jawa berkata gerayani getoke dewi. Yang luar pulau pasti akan bingung. This is a language. Nah, opo? Ini yang dari luar pulau, dari mana ini? Dari mana? Papua. Oh iya. KKN dari Papua ya. Ya kalau Papua mungkin bahasanya agak sedikit berbeda lagi. Kalau di NTT, Sumba, terkadang kalau berkata ini mamanya saya, ini papanya saya. Nah, perhatikan semua ke depan. Dan kita lihat ayat yang ke-13. Ayat ke-13. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku. Ini seringkali kehidupan anak Tuhan alasan dulu yang dikedepankan. Makanya untuk engkau bisa ngalami ya yang namanya partisipasi Tuhan atau campur tangan Tuhan, engkau perlu perhatikan akan firman ini. Seperti hanya misalnya saudara mau ditawarin kerja, pilih kerja ora, lah kerja piye, ijazah ora duwe. Nah, sama Gideon juga, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian atau musuhnya. Seringkali kehidupan umat Tuhan justru menyalahkan Tuhan dulu. Bukan introspeksi dalam kehidupan dirinya, salahku itu apa? Kenapa aku ngalami seperti ini? Tapi seringkali Tuhan kok gak adil, Tuhan kok gak jawab doaku, Tuhan kok gak peduli sama aku. Padahal kesalahan bukan dari pihak Tuhan, tapi dari pihak kitanya. Gideon justru menyalahkan Tuhan dulu. Dia menceritakan semua dan seperti mengungkit. Katanya begini, katanya Tuhan mah sabar, katanya Tuhan mah kasih, Tuhan mah penyayang, katanya Tuhan mah pengampun. Lalu kok aku melakukan kesalahan dan akhirnya di muka Tuhan, nyalakan Tuhan dulu. Padahal berapa kali kau diberi pengampunan, berapa kali kau diberi kesempatan, dan terus kesempatan itu disalahgunakan. Akhirnya Tuhan murka. Dan Tuhan izinkan sesuatu yang harus diterima konsekuensinya. Makanya hal pertama untuk kau terima campur tangan Tuhan, engkau belajar tentang cara pandang. Cara pandang Tuhan tadi melihat Gideon, sekalipun latar belakangnya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Tuhan berkata pahlawan yang gagah berani. Keren kan? Padahal Gideon belum terbukti. Dia perang, dia bekerja, dia melakukan sesuatu yang spektakuler. Tapi Tuhan udah bisa ngomong seperti itu. Sedangkan dari versi Gideon, manusianya justru dia ngeles. Tuanku, jika Tuhan menyertai kami. Merasa gak percaya diri. Seperti dalam kehidupan saudara, ketika engkau mau cari pekerjaan, misal orang tuamu ngomong, awakmu iki kok nganggur wae to le, glundang-glundung nang omah wae koyo bantal karo bling. Mbok yo metu ngomah, golek kerja, golek gawean. Dari situ alasan dulu, lah mek kerja piye to, Mak? Lah wong nilaiku ki elek. Padahal kenapa bisa jelek? Dia enggak belajar. Kok kayak dolan? Nyalakannya keadaan. Hati-hati loh. Engkau ketika menghujat Tuhan, tidak selalu kita berkata, Tuhan aku benci engkau. Ketika kau salahkan keadaan, semua yang terjadi dalam kehidupan ini semua atas izin Tuhan. Seperti hanya ketika kita itu bimbang dan ragu, besok aku makan apa ya? Itu sudah engkau menghina Tuhan. Makanya ketika menghina Tuhan, menghujat Tuhan, bukan kita mengata-ngatai Tuhan secara frontal, secara langsung. Dengan hal-hal yang kecil seperti itu aja, kita sudah menghina Tuhan. Hati-hati. Makanya belajar mengendalikan akan mulut kita. Makanya kalau tren sekarang ada istilah lambe turah. Supaya orang turah dibenci. Dan itu aman buat kita sendiri. Makanya kita perlu belajar yang pertama cara pandang. Supaya dengan cara pandang Tuhan
Tuhan tidak melihat apa yang akan terjadi di depan. Tuhan tidak menyampaikan terlebih dahulu apa yang harus dihadapi di depan. Karena kalau semua dibuka, ujungnya membuat kita tidak berani melangkah. Nanti engkau akan menghadapi akan tentara, engkau hadapi musuhmu yang jumlahnya 135.000 orang. Udah pasti tom-toman. Waduh. Ujungnya gak akan melangkah. Seperti hanya ketika saudara mungkin terima akan pekerjaan, ini kerjain, dan saudara berkata, weh gampang nih, tapi kok susah ya. Dan yang kedua, engkau berkata, ketoknya susah, tapi bisa. Dan mana yang akan berhasil? Tentu yang kedua. Karena yang pertama, engkau udah merasa orang iso. Masalah tidak akan pernah menjatuhkan engkau, tapi justru dirimu sendiri. Ketika tidak mau bangkit, itu yang membuat engkau tidak akan melangkah. Makanya miliki cara pandang yang benar, hal yang pertama. Supaya kita boleh terima yang namanya God participation atau campur tangan Tuhan. Amin. Kita lihat ayat yang ke-14. Saya melihat di sini ada. Saya lebih suka langsung ke sini. Karena jujur kacamata saya belum jadi, saudara. Kemarin baru hari Selasa, saya baru tes, cek, dan memang plus, udah mulai nambah sedikit. Kemudian kacamata harusnya Sabtu kemarin saya tunggu kabar dari Optik Nusantara, saya bukan iklan. Jadi, tapi kok belum dikabarin, mungkin minggu besok. Sehingga kalau kelihatan agak dekat begini, udah kabur. Apalagi kalau nggak ada lampunya, wah haleluya, 12 kali. Rasanya itu luar biasa. Tapi kalau ada di slide cukup membantu. Lihat ayat 14. Lalu berpalinglah Tuhan kepada Gideon dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tuhan selalu melihatnya dengan sudut pandang yang positif, hal yang baik. Makanya kalau kita mengawali hari, jangan pernah engkau berkata, wah dino iki aku sial terus. Nanti ujungnya kamu sehari itu akan sial terus. Karena ucapan seperti doa. Dan anak-anak Tuhan, mulutmu itu ada kuasa. Amin. Kalau mulutmu ada kuasa. Dan saudara, saya kasih rahasia ya, yang daripada Tuhan ini profetik ya. Profetik itu berbicara tentang faith iman. Dari yang tidak ada jadi ada. Awal penciptaan dunia, Tuhan berfirman, Tuhan berkata, ngomong. Tuhan ngomong, jadilah terang. Maka terang jadi. Makanya kalau kau mau alami sesuatu yang baik dalam kehidupanmu, ngomongan yang baik. Jangan memperkatakan yang tidak baik, apapun itu. Lah tapi Pak, keadaannya, kenyataannya. Dan saya katakan, kalahkan kenyataan dengan kuasa Tuhan. Caranya apa? Ngomongmu dirubah. Sekalipun sepertinya belum terjadi. Belajar memperkatakan dalam nama Yesus jadi, dalam nama Yesus berubah. Dan kau akan lihat perubahan terjadi. Karena sejak awal penciptaan jadilah terang. Tuhan tidak geremeng, Tuhan tidak bergumam, Tuhan tidak batin. Jadi terang. Batin di hati tidak. Tuhan ngomong, berfirman, memperkatakan. Makanya perlu memperkatakan firman, jangan yang lain. Supaya tidak lambe turah. Amin. Dan dari sini lihat Tuhan ngomong, go, berangkat. Tapi kita lihat ayat yang 15. Tetapi jawab Gideon kepada Tuhan, ah Tuhanku, jengkel noy. Kadang ini perlu disuadu. Karena apa? Tuhan aja sudah ngomong sama Gideon, aku menyertai. Kurang mantap apa sih? Kalau mungkin yang ngomong tetanggamu, kamu masih bisa berkata, tapi kalau Tuhan yang berdaulat atas kehidupan, apa yang membuat engkau khawatir? Sehingga kita bisa berkata, santai. Sekali lagi, kurang mantap, santai.
Beri tepuk tangan buat Tuhan. Biar semangat saudara. Pagi itu udah pakai kru. Saya tahu tadi pujiannya udah merasa. Saya lihat ini si Abigail itu terasa. Namamu siapa? Abigail ya. Agak bingung melihat ini pemusiknya mungkin agak pada yang ngedrum juga mungkin agak lemas, belum sarapan. Begitupun yang gitar itu mulai bingung lihat aba-abanya. Nah, tapi tidak apa-apa. Saya tidak pernah istilahnya gini meremehkan. Saya mau melayani di kota, di gereja besar, dan kemudian di desa. Saya tidak pernah memandang sebelah mata. Karena silat sekalipun tajam tidak bisa untuk potong pohon. Kapak yang sekalipun tajam bisa potong pohon, tidak bisa potong rambutmu. Karena yang ada kepalamu protol, saudara. Disikat pakai kapak, protol. Makanya semua ada dalam pemakaian Tuhan masing-masing. Tetapi, nah, yang penting satu hal, minta pimpinan Tuhan agar dengan pimpinan Tuhan itu yang berikan engkau kemampuan. Amin. Ojo kakek alasan. Ojo kakek alasan. Aku urung ngopi. Urung sarapan mae. Tengkuluwe. Jangan. Makanya lihat, ketika Gideon berkata, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Padahal Tuhan ngomong aku. Nah, yang menyertai. Akan kuselamatkan orang Israel dengan apakah? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Hanya alasan dulu. Dan Tuhan mengingatkan saya pagi ini seperti seseorang yang sakit 38 tahun. Sebegitu lamanya loh saudara, hampir setengah abad tidak sembuh. Apakah Tuhan salah? Tidak. Karena ketika Yesus datang dan Yesus ngomong, maukah engkau sembuh? Dan orang ini ngomong apa? Tuhan, dia belum ngomong mau. Aja tulis Alkitab sendiri saudara. Nanti dicekal sama Bapak Gembalamu loh. Nanti lembaga Alkitab Indonesia bisa mencekal kau. Gak ada kata mau di situ. Nah, beda seperti orang kusta yang datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan, kalau Tuhan mau, Tuhan bisa sembuhkan atau tahirkan aku. Baru, ya aku mau. Kalau ini, makanya perlu baca Alkitab. Ini nanti sama Ibu Gembala, mau suaranya si A, mau ya. Mulai monggo ya. Nah, makanya perhatikan baik-baik ketika ya orang yang sakit 38 tahun ini dia ngomong alasan yang didepankan dia dulu. Dia ngomong, lah mau sembuh gimana? Setiap kali malaikat turun mengguncangkan air kolam dan selalu keduluan yang lain. Selalu alasan. Untung berhadapan dengan Tuhan. Mungkin kalau berhadapan dengan saudara, alasan tok wajul bisa. Mau sembuh gak? Kan cuma itu aja. Pertanyaannya gak yang lain-lain. Mau sembuh gak? Kalau dia ngomong mau, langsung sembuh. Makanya jangan banyak alasan dulu. Dan seperti, Gideon ini, dia mengedepankan. Tapi hal kedua ini kita mau belajar sesuatu di dalam kehidupan kita, yaitu jangan pesimis. Karena pesimis itu memandang segala sesuatu tanpa pengharapan. Sepertinya gampang dibeli susah. Tapi belajar untuk optimis. Jangan pesimis. Harus optimis. Amin. Karena Tuhan aja di ayat 14 ngomong, aku yang menyertai. Tapi Gideon masih tanya lagi, dengan apa aku selamatkan? Orang semakin mikir, Tuhan bilang, go berangkat. Di dalam setiap pelayanan, ketika saya harus berangkat, saya tidak pernah berpikir hal-hal yang belum terjadi. Seperti saya sudah pernah menyaksikan kepada saudara atau belum, saya lupa, karena banyak tempat yang juga saya layani. Ketika momen pandemi, bukan sekarang. Kalau sekarang mungkin saudara bisa berkata, sekarang kan udah bebas Pak, udah diberi kelonggaran. Ketika pandemi, saya sudah ngomong sama saudara bahwa saya tidak vaksin, saya memilih tidak vaksin. Dengan apapun resiko yang harus saya hadapi. Sehingga ketika saya tidak vaksin, secara aturan, kebijakan, saya tidak bisa terbang. Namun di momen pandemi tetap saya terbang. Saya harus melayani di Kalimantan dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan saya bisa terbang dari Semarang ke Jakarta Samarinda.
Maka waktu itu sempat bertemu beberapa kali saya melayani di gereja Isa Al-Masih di Samarinda Kota juga. Ternyata beliau rekan daripada Bapak Gembala Saudara, ya Pak ya. Beberapa kali. Cuman yang sekarang waktu saya yang nggak cukup. Jadi kadang mau masuk gereja-gereja di sana, batas waktu saya paling sekitar 2-3 hari. Saya harus sudah pindah ke Palangkaraya. Makanya nggak bisa, harus stay di satu tempat yang cukup lama. Dan di situ, ketika saya tidak punya sertifikat vaksin, secara kebijakan saya tidak bisa terbang. Tetapi saya tidak pernah pesimis. Karena apa? Hal yang belum terjadi itu kan belum terjadi. Dan dari situ jangan dipikirkan. Harus optimis, bisa. Itu iman. Amin. Makanya kalau imanmu di atas pikiran dan perasaan, oh istimewa. Tapi kalau imanmu justru di bawah pikiran dan perasaanmu, oh ujungnya kecewa. Karena apa? Engkau akan dikalahkan karena keadaan dan kenyataan. Tapi kalau imanmu di atas pikiran dan perasaanmu, justru engkau akan kendalikan kenyataan dan realita dengan kuasa Tuhan. Dan itu saya alami. Tebus dalam pimpinan Tuhan, masuk. Dan hingga saat ini tidak ada kendala apapun. Makanya saudara belajar dari firman. Hal yang kedua, jangan pesimis, harus optimis. Yang percaya katakan. Kita lihat ayat yang ke-16. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, tetapi, akulah yang menyertai engkau. Diulang sampai 2 kali. Supaya apa? Ben mantep. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Tuhan sampai ngomong lagi bahwa aku nih loh yang menyertai kamu dan musuhmu akan dipukul kalah. Kurang apa istilahnya? Yang ada ya kitanya kurang ajar sama Tuhan. Wes diomongin, sudah dikasih ya akan firman, masih aja balelo. Tetapi ini firman yang disampaikan kepada Bapak Gembala kepada saya. Namun saya tambahi 1 ayat aja, agak panjang-panjang supaya waktunya tidak terlalu over. Karena nanti setelah ibadah saudara yang rindu untuk didoakan, saudara nanti bisa maju ke depan supaya waktunya tidak terlalu kepanjangan. Kasihan nanti yang misalnya saudara mau ada aktivitas yang lain, supaya semuanya dapat berlangsung. Amin. Lihat ayat yang ke-17. Maka jawab Gideon kepada Tuhan, jika ini dia sudah mulai mantap, tapi belum mantap loh, baru mulai ya. Jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Apa ora ngerti? Tuhan wis ngomong udah berfirman, isek kene nang maneh. Iki lek saya janjian iki awakmu iki gelem dibantu apa ora? Dibantu kakek mikir. Kadang orang begini loh saudara. Ini saya kasih ilustrasinya gini, ya. Mau dibantu dia gini, tapi ini. Nolak tapi ini. Itu Gideon. Masih. Namun justru ini Tuhan juga tidak menyalahkan. Makanya hal ketiga supaya saudara tangkap, yaitu mintalah tanda dari Tuhan. Supaya itu meneguhkan engkau. Engkau mau melangkah apa yang menurut ukuran imanmu gak nyampe, mintaan tanda ke Tuhan. Engkau merasa gak percaya diri, meskipun firman Tuhan pagi ini, engkau harus belajar, jangan pesimis, harus optimis. Dan engkau perlu minta tanda ke Tuhan. Dan kalau saudara baca ayatnya berlanjut, dan tanda yang Gideon minta ada 3 sampai 6. Ada 3. Yang pertama suruh tunggu dulu, dia mau buatkan untuk persembahan. Setelah diolah baru dikasih. Itu tanda yang pertama. Dan ditunggu loh sama Tuhan melalui malaikatnya. Ditunggu. Setelah itu terjadi, proses berjalan, masih minta tanda lagi. Yang kedua, dengan potongan bulu domba ditaruh di tempat pengirikan. Dan dia minta hal yang pertama, kalau yang ada embunnya di atas daripada potongan bulu domba ini, di sekitarnya kering, itu berarti daripada Tuhan. Dan akhirnya dibuktikan Tuhan, paginya basah yang ada di atas bulu domba, diperas 1 cawan, akeh airnya banyak.
Yang kedua, masih lagi minta tanda. Dan ini merupakan tanda yang ketiga. Tanda berikutnya, dia minta dibalik. Makanya manusia terlalu banyak intrik, saudara. Tuhan itu kepengennya yang tulus-tulus saja. Ketika Tuhan bilang ya, berangkat, ya wis mangkat wae. Pasti penyertaan Tuhan ada dalam hidupmu. Yang percaya katakan. Yang berikutnya itu dia minta dibalik. Jika di potongan bulu domba ini yang kering, tapi di sekitarnya yang basah ada embun, berarti daripadamu. Wes mana sati banget itu, saudara. Ya, kalau mangan sambal goreng ati enak. Kalau mana sati ini repot, kesuwen gosong loh. Artinya dipanasi kan kesuwen gosong kan. Tambahin. Nah, makanya ketika dia minta tanda bahwa yang basah, yang ada embun di sekitar daripada bulu domba itu daripada Tuhan. Dan Tuhan jawab. Baru akhirnya dia berangkat. Dan peperangan harus dia hadapi. Dan begitu pun sampai sebetulnya masih ada tanda lagi kalau saudara mau baca di pasal selanjutnya. Ketika dia harus mulai turun ke tempat perkemahan musuhnya orang Midian. Tuhan ngomong, kalau engkau takut, dengarkan mereka ngomong apa. Itu tanda meneh. Itu tanda lagi. Dan akhirnya setelah Gideon mendengarkan, imannya naik, berani dia berangkat. Dan ujungnya mereka terima kemenangan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kalau engkau pagi hari ini mau alami campur tangan Tuhan di dalam hidupmu, 3 hal ini harus engkau pegang. Yang pertama, miliki cara pandang yang benar. Amin. Yang kedua, jangan pesimis, harus optimis. Amin. Yang ketiga, minta tanda dari Tuhan. Sehingga apa yang boleh kau kerjakan, apa yang boleh kau jalani, dan di dalam pimpinan dan campur tangan Tuhan, dia jadikan berhasil. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Untuk Alkitabnya, saudara semua bangkit berdiri. Musik naik tolong. Karena juga ada di satu gereja yang saya juga layani tempat lain. Ketika saya selesai dan saudara, musiknya nggak ada. Saya tanya, musiknya naik? Nggak ada orang. Sampai saya akhirnya harus pegang gitarnya sendiri. Ya bersyukur saya bisa main gitar. Kalau enggak repot lagi. Ya nggak usah. Tidak usah musik pun nggak masalah. Karena Tuhan hanya melihat hati kita. Amin. Angkat tangan kananmu semua. Terima kasih buat pesanmu Tuhan pagi ini. Pewahyuanmu telah hamba sampaikan. Hamba berdoa dan biar firman ini menjadi pelita bagi kaki mereka dan penerang di dalam jalan hidup mereka sejak pagi ini. Dan bahkan sampai kedatangan kali yang kedua. Dan hamba berdoa biar semua kami ini kau angkat dan kami diselamatkan. Dan doa ini hamba alaskan dalam satu nama, di dalam nama Yesus, Allah yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa sejak dulu, sekarang, dan bahkan selama-lamanya. Haleluya.
luar biasa pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perhatikan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini utuh sekali. Dari permulaan, maksud tujuan, pemanggilan Tuhan, berkat Tuhan, sampai pada proses, tidak berhenti di dalam proses, sampai dia berhasil. Coba Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seringkali kita ini hanya terpotong. Pembelajaran kita hanya sampai atas kepala, sudah jatuh, tidak sampai pada kebenaran. Mungkin sampai ke perut, tidak sampai akhir. Tapi pembelajaran pada pagi hari ini, saudara perhatikan, betul-betul utuh di dalam kehidupan kita. Penyertaan Tuhan tidak hanya pendahuluan, penyertaan Tuhan tidak hanya sampai isi, tetapi penyertaan Tuhan utuh sampai keberhasilan. Itulah yang harus kita pahami pada saat ini. Perhatikan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya bekerja dengan Bapak Frankie hampir 3 tahun. Saudara kan perhatikan, banyakkah yang saudara alami pada saat ini? Saya banyak mengalami, saya banyak belajar dari Pak Frankie ini. Saya membentuk KPI, ini adalah pembelajaran dari family blessing yang saya aplikasikan dalam kehidupan ini. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan aplikasikan firman Tuhan. Jangan hanya di dalam pendahuluan. Saudara sudah tidak mengerti apa-apa, sampai pada tubuh yang utuh dan keberhasilan yang saudara rasakan pada saat ini. Haleluya, Yesus. Saudara masyarakat takral masyarakat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita akan renungkan satu hal. Apa yang didoakan Pak Frankie secara profesi nyata, mengandung kata-kata. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan hanya sekedar saudara maju ke depan. Dari beberapa kali saudara diundang maju, itu kata-katanya profetik, kata-katanya membangun. Dari satu kali, 2 kali, 3 kali, tidak sama. Itu harus saudara perhatikan. Jangan ikut-ikutan saudara maju tetapi tidak memperhatikan. Banyak berkat yang sudah diterima anak-anak Tuhan di Margosari maupun di Haleluya. Yang memperhatikan perkataan profetik dari Pak Frankie nyata dalam kehidupannya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya juga tidak senang kalau saudara hanya maju ikut-ikutan. Tetapi kata-kata apa yang Tuhan katakan di waktu saudara maju, perhatikan itu. Perhatikan, itu adalah kata-kata profetik yang saudara harus lakukan dan saudara kembangkan dan saudara gali di dalam kehidupan ini. Haleluya, Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Biarlah pada pagi hari ini menjadi momen yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, luar biasa. Saya memberikan judul penyertaan Tuhan. Luar biasa sama. Jawaban firman Tuhan yang ada pada pagi hari ini. Saudara tidak harus mempelajari, tetapi saudara harus melakukan apa yang saudara terima pada saat ini. Terima dengan baik. Dan saudara kalau maju pada saat ini, dengarkan profetik apa yang hamba Tuhan katakan. Haleluya, Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, minggu depan kita perjamuan.
KPI kita bersama-sama kita harus proaktif melakukan sesuatu. Dan KPI harus proaktif. Setiap KPI yang terjadwal, saudara harus mengeluarkan gagasan, mengeluarkan pikiran. Dan hari Minggu, saudara harus satukan setiap KPI, pelayanan, semua harus tampil ke depan. Itu adalah harapan kami. Itu adalah tujuan kami, supaya saudara itu tidak hanya biasa-biasa, tetapi saudara akan melakukan apa yang saudara terima firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang belum terjadi, saudara harus jangan pikirkan, tetapi saudara akan saat ini, saudara harus berpikir, saudara harus maju, jangan diintimidasi oleh kuasa setan. Haleluya. Dalam masyarakat dalam masyarakat, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara akan maju satu persatu, dan saudara ini akan saya tutup dulu, dan saudara nanti setelah saudara didoakan dan saudara paham dari apa yang dikatakan hamba Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jemaat yang ada di Ngadiporwo telah menyediakan makanan dan minuman secukupnya. Saudara jangan pulang dan saudara nikmati, saudara bisa bersantai, ria, dan saudara akan mendapatkan berkat. Jadi kalau saudara nanti maju dan setelah itu saudara akan masuk ke ruangan makan dan saudara akan bisa menikmati makanan yang ada. Haleluya. Dalam masyarakat dalam masyarakat. Kita akan angkat pujian, sucikan dan kuduskan. Kehidupan yang harus kita jalani. Kita dibentuk melalui mental-mental yang kuat, melalui kuasa-kuasa yang luar biasa, melalui iman-iman yang hebat pada saat ini. Kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Sebentar anak-anak makan pulang meninggalkan tempat dan ruangan ini, akan kembali ke aktivitas mereka masing-masing, akan kembali ke pekerjaan mereka masing-masing. Tuhan akan memberkati kepada anak-anak-Mu yang masih kecil, yang duduk di bangku sekolah, baik di PAUD, di TK, di SD, di SMP, SLTA, maupun di perguruan tinggi. Tuhan akan sertai, Tuhan akan didik mereka, mempelajari mereka, sehingga dia akan mendapatkan
pengetahuan yang baik, sehingga anak ini menjadi anak yang bijaksana, anak yang luar biasa, anak yang dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada anak-anak yang kembali ke pertanian, Tuhan akan sertai sawah ladang mereka. Tuhan akan sertai tanaman-tanaman yang sudah ditanam pada saat ini, dan dia akan bekerja sebagai petani dan sebagai orang yang mengolah tanah menjadi baik dan menjadi berhasil yang baik, sehingga menjadi contoh teladan pada lingkungan masyarakat yang ada. Pada anak-anak Tuhan yang bekerja di dalam perdagangan, di toko, di warung, di pasar, Tuhan akan sertai, Tuhan akan lindungi, berikan hikmat akal budi. Dia akan memelihara dagangannya dengan baik. Dia akan memiliki iman yang luar biasa, dan dia tidak memperkatakan kata-kata yang jelek, tetapi memperkatakan secara profetik, memperkatakan iman bahwa hari ini kita berhasil, hari ini kita sukses. Sehingga pada saat ini Tuhan, kita akan mendapatkan sesuatu yang terbaik di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pulanglah pada saat ini. Bawalah damai sejahtera, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita pulang dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haleluya.